Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya itu bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti, yaitu bukti benarnya keimanan seseorang. Wassabru diyaun. Sabar itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi penolong bagimu dan bisa jadi bumerang bagimu. Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita tentunya jika kita membacanya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya. Akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Di dunia, kalau kita paham, kita akan tahu jalan yang lurus. Kita akan tahu kalau perbuatan itu adalah maksiat, sehingga kita tinggalkan dan kita pun tidak terjerumus ke dalam neraka. Di akhirat, Al-Quran akan memberikan syafaat, sebagaimana Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, di mana kita nanti pada hari kiamat membutuhkan syafaatul Rasul, yaitu syafaat, membutuhkan pertolongan orang yang bisa menolong kita. Di antara yang bisa menolong kita adalah Al-Quran, baik memberikan syafaat untuk mengeluarkan seseorang dari neraka, atau juga memberikan syafaat kepada penghuni surga agar dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, atau bisa menjadi bumerang jika Al-Quran itu tidak diamalkan. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Nah, setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, dan ada juga justru yang membinasakan dirinya. Artinya, apa yang kita perbuat setiap hari 24 jam, terutama berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka itu sama saja kita menjual diri kita. Dan dari apa yang kita lakukan setiap hari, ada yang sifatnya justru memerdekakan kita dari api neraka, dan ada juga yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka, tergantung amalan yang kita lakukan. Jadi itu beberapa perkara yang menjadi jalan kebaikan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang agak panjang, yaitu hadis qudsi atau hadis ilahi. Hadis yang ke-24. Iya, hadis yang ke-24 itu diantara karunia Allah bagi hambanya. Kita baca hadisnya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, diriwayatkan dari Rabbnya, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Iya. Apa kata Allah?
Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini pesan yang pertama. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituh. Setiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Perintah meminta apa? Hidayah. Yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh. Wahai hambaku, setiap kalian itu tidak berpakaian, telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan memadaratkan aku, maka kalian pun memadaratkan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, sesungguhnya orang yang paling pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka memiliki hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling pertama di antara kalian dan orang yang paling terakhir, wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, manusia maupun jin, mereka memiliki hati orang yang paling jahat di antara kalian. Misalnya seluruh manusia memiliki hati Fir'aun, semuanya, bukan hanya satu dua orang. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, seandainya
orang di antara kalian, yang pertama di antara kalian dan yang paling terakhir di antara kalian, manusia ataupun jin, mereka berada di satu tempat yang luas, yang tinggi. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian mereka memintaku, maka aku akan berikan setiap apa yang dia minta. Ma naqasa zalika mimma indi, tidak akan mengurangi apa yang ada pada sisiku sedikit pun. Illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat lagi. Nah, itu apa yang diberikan kepada manusia, kepada makhluk yang ada di dunia. Jadi hanya sedikit sekali. Iya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, bahwasanya amal kalian aku catat untuk kalian. Summa uwafi iyaha, kemudian aku sempurnakan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya. Subhanallah jamaah sekalian. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang wasiat-wasiat ilahi, yang apabila kita berpegang teguh dengan wasiat-wasiat ini, insya Allah kita akan berada di atas jalan yang lurus. Kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita akan bahas satu persatu isi dari wasiat ilahi ini. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama siapa? Abu Dzar. Nama sahabat yang sudah tidak asing lagi. Abu Dzar. Ini kunyah, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang tahu nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah. Iya. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, seorang sahabat yang wara', juhud, betul-betul berusaha menjauhkan dirinya dari urusan dunia. Bahkan dia memiliki pendapat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya berkaitan dengan masalah zakat, di mana kita tahu bahwasanya zakat emas dan perak yang telah mencapai nisab 85 gram, maka yang dizakati hanya berapa persen? 2,5%. Berbeda dengan pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berpendapat siapa saja yang memiliki emas 85 gram, maka semuanya dikeluarkan zakatnya. Artinya 85 gram ini semua diberikan kepada fakir miskin. Bahkan dia meninggal, banyak orang tidak tahu karena dia mengasingkan dirinya, tinggal jauh dari keramaian, sehingga yang tahu hanya budaknya saja. Iya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Jadi Nabi meriwayatkan hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini disebut namanya hadis qudsi, atau disebut namanya hadis ilahi. Qudsi artinya suci, ilahi karena hadis tersebut langsung diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau memang hadis qudsi itu diriwayatkan dari Allah, apa bedanya dengan Al-Quran? Yang mana kita tahu Al-Quran datangnya dari siapa? Dari Allah. Hadis qudsi datangnya dari siapa?
dari Allah. Kenapa hadis kursi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran saja? Ya, kenapa Al-Quran juga tidak dikatakan hadis kursi? Maka inilah diantara perkara yang perlu kita ketahui sebagai talibul ilm, yaitu apa bedanya antara Al-Quran dan hadis kursi. Maka di sana disebutkan banyak perbedaan antara Al-Quran dan hadis kursi. Yang pertama, bahwa Al-Quran lafaz dan maknanya itu datangnya dari Allah. Artinya, apa yang ada dalam Al-Quran, lafaznya, maknanya, itu semua datangnya dari Allah. Jadi isi Al-Quran itu nggak ada sama sekali perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita lihat justru kalimat-kalimatnya itu bukan dari Nabi. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad. Ya, katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Makanya para ulama menjelaskan kenapa Allah mulai dengan kalimat kul. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari diri Muhammad, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran. Jadi satu lafaz, satu ayat tidak ada yang dari Nabi kita Muhammad. Berbeda dengan hadis kursi. Kalau hadis kursi maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi SAW. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW secara makna. Secara makna. Ya. Kemudian beliau sampaikan kepada umatnya dengan dengan lafadznya. Artinya lafadznya itu dari beliau, bukan dari Allah. Iya. Nah ini perbedaan yang nampak antara Al-Quran dan hadis. Yaitu hadis apa? Hadis kursi. Demikian pula di sana ada perbedaan yang lain, bahwa Al-Quran satu huruf saja kita baca itu bernilai ibadah, bernilai ibadah, dibalas dengan 10 kebaikan. Sedangkan membaca hadis kursi, maka itu tidak seperti membaca Al-Quran. Walaupun secara umum bersifat ibadah, tapi apakah kita membaca kul, ya ibadi, itu berapa huruf itu? Ya berapa huruf? 2. Ibadi, ya 3, 4, 5. Apakah dibalas dengan 50 kebaikan? Lah. Ya, jadi kalau Al-Quran kita membacanya satu huruf saja itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Hadits kursi tidak. Al-Quran semuanya sahih. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dijaga keasliannya, dijaga kemurniannya. Tidak ada ayat-ayat yang istilahnya lemah, maudhu, dhaif. Berbeda dengan hadis kursi. Hadis kursi terkadang didapati ada yang dhaif, bahkan juga ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Ya, dan ini banyak. Terutama kitab yang tidak boleh kita membacanya, dan kitab ini banyak menyebar di masyarakat kita, adalah kitab Ihya Ulumuddin Lil Ghazali. Nah, itu kitab yang menjadi pegangan di masyarakat kita. Ya, isinya banyak sekali hadis-hadis dhaif, palsu, maudhu, la aslalah. Nah, kenapa kok bisa banyak tersebar hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu? Karena dulu ada orang zindik. Orang zindik ini adalah orang yang dia berpura-pura masuk Islam, mempelajari ajaran Islam,
dan dia membuat hadis palsu begitu banyak. Sampai disebutkan dia membuat 120.000 hadis palsu. 120.000, kemudian orang ini ketangkep. Dan dia mengatakan, aku telah membuat 120.000 hadis palsu. Ya nggak tahu udah kemana itu, udah tersebar kemana-mana. Nah, inilah orang zindiq. Iya. Kemudian di antara perbedaan yang lainnya, Al-Quran bisa kita baca dalam sholat. Hadits kursi bisa nggak? Nggak bisa. Habis kita baca amin, bismillahirrahmanirrahim, ya ibadi kullukum dolun illa man hada itu. Boleh nggak jemaah? Nggak boleh. Ya, Al-Quran bisa kita baca di dalam sholat. Iya. Kemudian Al-Quran tidak boleh dinukil secara makna. Harus kita bawa, kita tulis, kita sampaikan sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan ayatnya. Nggak boleh ditambahin atau dikurangi sedikit pun. Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis boleh dinukil secara makna. Ya, misalnya dia lupa nih hadis tentang ini nih. Ya ibadi inni haramtu zulma. Kemudian dia mengganti dengan kalimat ya ibadi innallaha harrama zulma. Ya, ini masih diperbolehkan. Ya. Jadi lafadznya berubah tapi maknanya itu tidak berubah. Inilah perbedaan antara hadis kursi dan apa? Al-Quran. Ada berapa itu? Ada yang 5, ada yang 6, 7. Terserah. Iya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung jemaah sekalian. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad mengatakan, "Laisa li ahli Syam haditsun asyrafu minhu." Tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Orang-orang Syam mengatakan tidak ada hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang sangat unik sekali. Karena perawi-perawi hadis ini semuanya berasal dari Damaskus. Dari satu tempat. Dari Damaskus di Syam, Suriah. Karena perawi-perawinya semuanya dari satu tempat, dari satu kota, Damaskus. Makanya inilah disebut namanya hadis apa? Musalsal. Hadis apa jemaah? Musalsal. Karena perawinya sama ya di satu kota, yaitu dari Syam. Berkata Sa'id bin Abdul Aziz Abu Idris Al-Khawlani, muridnya Abu Dzar Al-Ghifari, kana Abu Idris idza haddatsa hadisan jalasa ala rukbatayhi. Di mana Abu Idris ini adalah murid dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau menyampaikan hadis ini, maka dia berlutut. Ya, berlutut artinya ya karena keagungan hadis ini. Ya. Hadis ini jamaah sekalian memiliki banyak faidah. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa jamaah? Yang pertama, larangan berbuat zalim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Perhatikan jemaah, Allah memanggil kita dengan sebutan apa? Ya ibadi. Ya ibadi. Ini merupakan panggilan yang mulia. Ya. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ini. Untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Al-ibadah ini kan kata kerjanya ya. Ibadah, kata kerjanya. Berarti orang yang beribadah disebut namanya apa? Hamba, abdun. Makanya panggilan abdun ini adalah panggilan yang sangat mulia, karena memang kita diciptakan untuk itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, wala tunadini illa bi abdiha fa innahu khairu asma'i. Janganlah kamu memanggil saya kecuali dengan kalimat abduha. Itu kalimat abdun, budaknya si dia. Itu budaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu adalah sebaik-baik namaku. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Rasul kita dengan sebutan hamba kecuali pada maqam yang mulia, pada keadaan yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah mengatakan apa? Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini Allah sebut Rasul kita dengan sebutan apa? Abdihi, hamba. Ini adalah sebutan yang mulia. Ya. Dan Allah menyebut kalimat hamba di sini pada makom yang mulia, yaitu di mana manusia yang diisrokan, dinaikkan ke langit dunia hanya siapa? Rasul kita, tidak pada yang lainnya. Demikian pula alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi, ya, maha suci, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Rasul kita menjadi hambanya pada tempat yang mulia, yaitu di mana Nabi kita diberikan Al-Quran yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Maka kita bangga disebut sebagai Abdullah. Makanya khairul asma, sebaik-baik nama adalah Abdullah. Iya, ada yang namanya Abdullah di sini? Enggak ada. Iya. Jadi sebaik-baik nama adalah Abdullah. Dan ketika ada orang namanya Abdullah, panggil secara sempurna Abdullah. Bukan apa? Dul. Iya, Abdurrahman, man. Ya, kebiasaan kita dihilangkan jemaah. Biasakan untuk memanggil orang itu secara sempurna. Namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Dan orang Arab seperti itu. Orang Arab itu nggak pernah kita dengar ya, namanya misalnya Abdurrahman dipanggil Rahman. Nggak ada. Abdurrahman, Abdullah. Iya. Jailani dipanggil apa? Kujil. Iya. Nah, dalam hadis ini jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas dirinya kezaliman. Iya. Zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi wad'ul asya' fi ghairi mawdi'iha. Secara bahasa atau secara arti zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Ya, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Berarti ini salah satu sifat yang harus kita nafikan dari Allah adalah sifat zulm. Zulm sifat manfiyah yang harus kita sucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya sifat manfiyah belum dikatakan mensucikan Allah. Kita meniadakan satu sifat dari Allah itu belum dikatakan sempurna sampai kita menetapkan lawannya. Berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat zalim, berarti kita menetapkan lawannya. Apa lawannya jemaah? Adil.
Nah, berarti Allah adalah zat yang maha adil. Ya, sehingga dalam kaidah asma wa sifat, apabila Allah menafikan sesuatu, maka kita wajib untuk menetapkan kebalikannya. Sekali lagi, jika Allah menafikan sesuatu atas dirinya, maka kita wajib menetapkan kebalikannya. Ketika Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, di sini Allah menafikan Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Dengan sifat manfiyah, maka kita wajib menetapkan Al-Qayyum, Al-Hayyu, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Berarti kita tetapkan sifat Allahus Somad. Ya, Allahus Somad. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzolimi hambanya, tidak pernah menzolimi makhluknya. Apa yang ditimpa, apa yang menimpa manusia berupa musibah, maka yang menganggap kezoliman itu adalah siapa? Manusia itu sendiri. Ya, Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang mengganggu kita, menciptakan nyamuk, menciptakan ular, menciptakan harimau dan yang lainnya. Ini bukan berarti Allah menzolimi kita. Ya, pasti di situ ada hikmahnya. Sesuatu yang buruk itu kadang buruk di mata manusia, tapi tidak buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah ciptakan, ya mungkin istilahnya kecoa, nyamuk, yang itu sangat mengganggu kita? Ya, tentu di sana ada hikmahnya, menunjukkan yang pertama adalah kekuasaan Allah, bahwa Allah itu bukan hanya mampu menciptakan benda-benda yang sifatnya membuat kita nyaman, tapi ada juga makhluk yang membuat kita ya terganggu. Dan juga ada hikmah yang lain. Kalau seandainya tidak ada nyamuk, pastinya tidak ada pabrik obat nyamuk. Ini justru menjadi sumber untuk mencari rizki. Nah, itulah hikmahnya jamaah sekalian. Makanya di antara doa yang Nabi SAW membaca, wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan darimu ya Allah. Ya, demikian pula Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, Rabbmu tidak akan menzolimi ya hambanya. Ini yakin jamaah sekalian. Berarti kalau ada prasangka-prasangka dalam hati kita, kok Allah zolimnya sama saya, berarti hati kita yang enggak apa ini, yang enggak beres. Kadang orang ketika tertimpa suatu musibah, kehilangan sesuatu yang paling dia cintai, atau mungkin dia sakit tidak kunjung sembuh, kadang hadir perasaan-perasaan seperti ini. Padahal aku sudah rajin sholat, sudah rajin sedekah, kenapa masih terus sakit? Apakah Allah zalim sama saya? Ya, ini namanya suudzon. Kalau sudah suudzon kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ana 'inda dhanni abdi bi, falyadhunni abdi ma syaa. In dhanna khairan fa khairun lahu, wa in dhanna syarran fa syarrun lahu. Sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku. Maka hendaklah dia berprasangka sebebas dia. Maka barang siapa yang berprasangka baik, maka kebaikan buat dia. Tapi barang siapa yang berprasangka buruk, maka keburukan buat dia. Ya, makanya yakin Allah mengatakan, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak senangi itu merupakan apa? Kebaikan buat kita. Dan itu banyak terjadi jamaah sekalian. Ketika misalnya kita belum juga dikarunia anak, barangkali ini adalah kebaikan buat kita. Ada hikmah yang sangat besar, ada kebaikan yang sangat besar. Ya, ketika mungkin sering kita mendengar ada orang yang seharusnya dia mungkin jatuh dari pesawat gitu ya, ikut menjadi korban karena dia terlambat, akhirnya nggak jadi ya numpang pesawat tersebut.
Di jalan sebelum dia naik, dia sudah marah-marah gitu kan, karena terlambat naik pesawat. Tapi ternyata beberapa menit kemudian pesawatnya jatuh. Ini yakin. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu merupakan kebaikan buat kalian. Jadi Allah tidak akan menzalimi hambanya. Ya, kemudian Allah mengatakan fala tadzalamu. Kalau gitu janganlah kalian berbuat zalim. Janganlah kalian berbuat zalim. Kalimat ini fala tadzalamu, janganlah kalian berbuat zalim, mencakup 3 kezaliman. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada manusia. Zalim kepada Allah, dan kezaliman yang paling besar kepada Allah yaitu apa? Syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah yang menjadi kekhususannya. Allah adalah satu-satunya zat tempat untuk berdoa, tempat untuk berlindung, tempat untuk bertawakal. Maka barang siapa yang berdoa, bertawakal, berlindung kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa kesyirikan merupakan dikatakan kezaliman? Naam, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah, kok ini ibadah kepada selain Allah, berarti zalim namanya. Kenapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, sehingga itu ditempatkan bukan pada tempatnya, maka ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Iya. Jadi ini kezaliman yang harus kita hindari. Walaupun kita sekarang mungkin terhindar dari kesyirikan, namun hendaklah kita juga memperingatkan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang masih berkecimpung dalam dunia kesyirikan, masih percaya dengan jimat, masih percaya dengan tatayur, dengan benda-benda mati, atau juga kadang menempelkan foto-foto wali di tempat usahanya. Ya, kadang banyak kita kalau ke nasi padang ada apa namanya itu Syekh Paliaman ya. Iya, jadi itu termasuk bentuk kesyirikan. Karena tidak ada yang mendatangkan keuntungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga dilarang menzalimi diri kita sendiri. Apa itu bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri? Yaitu bermaksiat. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka itu sama saja kita menzalimi diri kita sendiri. Sama saja kita menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Atau juga menzalimi diri kita dengan melakukan hal-hal yang membuat diri kita rusak, terkena penyakit. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, seperti merokok. Ya, ini bagian daripada bentuk menzalimi diri sendiri. Orang yang merokok, dirinya akan terkena penyakit, kesehatannya terganggu. Makanya orang yang merokok menzalimi dirinya sendiri, bahkan juga menzalimi orang lain. Ya, kemudian juga kerja terlalu ngoyo, ini sama saja menzalimi dirinya sendiri. Ya, maksimal kita bekerja berapa jam jemaah? 8. Kalau kita misalnya berangkat jam 7, jam 5, jam 4 harus sudah pulang. Ya, sudah selesai urusan bersama keluarga. Kita fokus dengan ibadah, bukan malah cari sampingan yang lain. Ngojek, pulang jam 10, jam 11 malam. Ya, ini sama saja menzalimi dirinya sendiri. Yang namanya badan perlu apa? Istirahat. Kadang percuma orang seperti ini, ya kan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Duitnya kumpul 10 juta, 20 juta. Sudah kumpul, akhirnya terkena apa? Sakit. Akhirnya uangnya buat berobat. BPJS terbatas. Habis-habis juga, ya kan. Rugi orang seperti ini? Rugi. Ya. Makanya yang diperintahkan itu adalah mencari nafkah, bukan ngoyo dalam mencari
nafkah. Kalau sudah maghrib, ini waktunya untuk beribadah. Biasakan mulai dari sekarang jamaah sekalian. Kalau bisa, kalau sudah maghrib atau isya, sudah hindari diri kita yang namanya gadget. Udah fokus untuk apa? Fokus untuk keluarga, fokus untuk membaca Al-Quran, membaca buku para ulama. Ya, ngantuk, tidur. Karena kalau kita ngikutin gadget, nonton video di YouTube, di Facebook, di IG, apalagi ibu-ibu liatin video make up, nggak terasa udah jam berapa? 10, 11, baterai lobet baru tidur. Bangun kira-kira tidur jam 11, jam 12, bangunnya pasti kesiangan. Ya ini coba dibiasakan dari sekarang. Kalau sudah isya, udah kita terhindar dari yang namanya gadget. Yang fokus untuk membaca Al-Quran. Karena kita bermudah-mudah nge-share artikel ini, ya kan, nge-share kajian ini, kajian itu, sementara kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kita hadir kajian rutin seperti ini, tapi belum kita untuk kerjakan. Ya, ustadz-ustadz sering menyampaikan untuk membaca Al-Quran, untuk sholat qiyamul lail, sholat duha, tapi belum juga kita laksanakan. Karena sibuk dengan apa? Gadget. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, larangan berbuat zalim kepada manusia. Itu banyak modelnya ya. Yaitu terkumpul dalam 3 hal: merusak kehormatan, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya. Ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Maka itu semuanya terjaga. Dan urusan hakul adami, kezoliman kepada manusia, ini jangan main-main jemaah. Berbeda dengan kezoliman kepada diri kita sendiri dan kezoliman kepada Allah. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah, cukup bertaubat dengan taubat nasuha, ikhlas, beriktikad untuk tidak melakukan lagi, menyesali perbuatan tersebut dan juga meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau itu berbuat zalim kepada manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sampai kita meminta maaf, sampai kita meminta keikhlasan. Uang orang lain yang kita ambil, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sampai kita mengembalikan uang tersebut. Kalau kita punya hutang gak dibayar, ya, maka itu akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Dan nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi yang namanya dinar dirham, sudah tidak ada lagi yang namanya rupiah. Yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Kalau kita pernah berhutang, kemudian kita pura-pura gak tahu, pura-pura lupa sampai ke bawah mati, maka nanti pada hari kiamat kebaikan yang kita lakukan itu akan pindah kepada orang yang telah menghutangi kita. Ketika kebaikan kita habis, maka keburukan orang yang menghutangi kita akan pindah kepada kita. Nah, ini hati-hati masalah apa? Masalah hutang. Iya. Dan hak-hak orang lain. Iya. Masalah kalau antum sebagai bos, masalah hak-hak karyawan antum itu harus betul-betul dipenuhi. Jangan dipotong gajinya karena gara-gara masalah kecil. Jangan diambil haknya, jangan sampai tidak diberikan haknya, karena itu akan dituntut nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, apa jemaah? Apa wasiat yang kedua? Naam, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Iya, Allah mengatakan kepada manusia, kullukum dhallun, setiap kalian itu tersesat. Naam, asal manusia itu tersesat. Asal manusia adalah jahil, tidak mengetahui apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kanal insanu
zaluman jahula. Manusia itu zalim. Manusia itu jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Inilah fitrah kita. Inilah tabiat asal manusia, tidak mengetahui apa-apa. Kita bisa berbicara, kita tahu malu, kita bisa mencari rizki, kita bisa seperti ini. Ini berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, manusia akan bertambah kesesatannya ketika jalan hidayah sampai kepadanya, namun dia meninggalkan hidayah tersebut. Sekali lagi, manusia akan bertambah kesesatannya ketika dia mendapatkan jalan hidayah, namun dia tinggalkan hidayah tersebut. Pantas kalau Allah sifati orang-orang Nasrani dengan sebutan apa? Dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau benci, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Iya. Naam, mereka dikatakan orang-orang yang tersesat karena mereka tahu hidayah, tahu kebenaran, tapi mereka meninggalkannya. Dan ini sama halnya dengan ahlu bidah wal ahwa. Ketika disampaikan sunnah kepadanya, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka tolak, maka ini tidak ada bedanya dengan orang-orang Nasrani. Ya, mereka adalah ad-dallin, ya, tersesat. Kullukum dallun illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita, yaitu untuk memeluk agama Islam dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ini harus betul-betul kita pertahankan. Karena untuk mengenal sunnah mudah, tapi yang lebih sulit adalah apa? Mempertahankan istiqomah di atasnya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hidayah ya Allah berikan kepada manusia itu ada 3. Yang pertama disebut namanya hidayatul am, hidayah yang bersifat umum. Hidayah bersifat umum, artinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun binatang, itu diberikan apa? Hidayah, diberikan petunjuk, sehingga mereka bisa makan, bisa minum, mereka bisa berkembang biak, ya. Nah, itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersifat umum. Orang kafir pun diberikan hidayah ini. Mereka bisa hidup, bisa bekerja, ya. Ini namanya hidayah am. Dan yang kedua disebut namanya hidayatul irsyad, hidayah al-irsyad, yaitu petunjuk secara khusus, di mana Allah berikan kepada manusia, ya, disebut namanya hidayah al-irsyad. Apa itu petunjuk tersebut? Yaitulah Al-Quran, ya, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Sehingga siapa saja berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan selamat. Disebut namanya hidayatul irsyad. Dan orang-orang kafir pun diberikan hidayah ini sampai kepada mereka Al-Quran, ya. Dan yang ketiga disebut namanya hidayah apa? Hidayatul taufik. Orang itu bisa mengikuti Al-Quran, orang itu beragama Islam, mengikuti sunnah, maka itu disebut namanya hidayatul taufik. Dan alhamdulillah, ya subhanallah, kita bersyukur kita mendapatkan 3 hidayah ini, ya. Dan yang paling penting adalah hidayatul taufik. Hidayatul irsyad semua orang tahu, ya.
Makanya manusia itu hanya bisa menyampaikan hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta Rasul kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Dan tentunya jamaah sekalian, walaupun kita sudah mendapatkan hidayah ini, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, fastahduni, hendaklah kalian terus minta hidayah kepada aku. Nah, ini menjadi perintah bagi kita semua untuk selalu meminta hidayah. Ya, perhatikan. Walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, tapi tetap kita selalu diminta untuk meminta hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini merupakan keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 178, "May yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Atau juga khutbatul hajah yang sering dibaca, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya setiap hari minimalnya 17 kali kita disuruh untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Nah, bagus sekali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, kalau nggak salah, Miftah dari Sa'adah. Beliau menyebutkan kenapa kita disuruh untuk selalu meminta hidayah. Kenapa kita setiap hari disuruh untuk meminta apa? Hidayah. Sekurang-kurangnya ada 5 sebab. Iya. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan dalam risalahnya alasan keharusan meminta hidayah. Yang pertama, karena manusia itu jahil. Iya, manusia jahil. Kadang kita tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. 10 tahun yang lalu, mungkin sebelum kita mengenal dakwah sunnah, tahu nggak arti sunnah jamaah? Nggak tahu. Ya. Nah ini karena kita tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Kadang kita juga nggak tahu itu adalah syirik. Ya. Maka kita disuruh untuk meminta hidayah. Inilah asal manusia adalah jahil. Sebab yang kedua, terkadang kita hanya mengetahui sebagian ilmu saja. Iya. Terkadang kita tahu sebagian, tapi tidak mengetahui sebagian yang lain. Maka kita suruh untuk minta hidayah. Kadang ada orang yang Masya Allah rajin sholat berjamaah, iya, rajin berzikir, tapi dia nggak paham kalau apa yang dilakukan itu adalah riba. Dia bekerja di tempat yang riba. Ada orang seperti ini, ada dia rajin sholat, dia nggak tahu kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak diperkenankan dalam syariat. Ya. Ada orang yang rajin ibadah, tapi masih bermuamalah dengan perkara-perkara subhat. Iya. Kadang juga ada orang yang rajin tahsin, baca Al-Quran, rajin kajian seperti ini, tapi nggak tahu beretika kepada tetangga, bermuamalah kepada masyarakat. Makanya kita perlu apa namanya? Hidayah. Ini sebab yang kedua. Kadang kita hanya mengetahui sebagian saja. Yang ketiga, kenapa kita disuruh untuk selalu minta hidayah? Karena kadang kita sudah paham, sudah tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini perkara yang sangat dianjurkan, tapi kita belum bisa mengamalkan. Dan itu banyak. Ya,
ilmu-ilmu yang sudah kita catat, bahkan mungkin sudah beberapa kali kita ganti buku gitu kan, tapi masih banyak ilmu yang belum kita amalkan. Makanya perlu adanya hidayah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, banyak perkara yang kita yakini benar, padahal itu salah. Ya, banyak perkara yang kita yakini benar, padahal itu salah. Dulu mungkin kita sering ikut ke majlis-majlis Rasulullah gitu kan. Kita anggap benar ya kan? Berzikir sana sini, mengikuti habaib-habaib, kita anggap benar. Benar gak jamaah? Iya, cinta Rasul segala macam. Tahu-taunya setelah kita banyak baca, mendengarkan radio-radio dakwah, hadir kajian, oh ternyata apa yang kita lakukan salah. Terkadang apa yang kita yakini kita anggap benar, tahu-taunya salah. Iya, dan yang kelima, ya, kenapa kita selalu disuruh untuk meminta hidayah? Karena ya belum tentu apa yang kita lakukan itu kita bisa istiqomah. Ini kita minta hidayah agar kita terus istiqomah. Ya, makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Iya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa yang paling mulia adalah doa meminta hidayah. Jangan kita hanya berdoa, ya Allah tambahkanlah rezeki, ya Allah berikanlah kesehatan kepada keluarga saya, ya Allah karuniakan aku anak. Jangan hanya itu kita berdoa, tapi minta agar diberikan hidayah. Ya, di antara doanya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bahkan di dalam sholat kita pun selalu meminta hidayah. Ya tadi ihdinas siratal mustaqim, hadirkan. Kita minta hidayah agar kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Itulah 2 poin dulu ya tentang wasiat Allah kepada hambanya. Yang pertama, larangan berbuat zalim, dan yang kedua, agar kita selalu meminta apa? Hidayah. Demikian, adapun wasiat-wasiat yang lainnya barangkali kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita menyikapi ujian yang datang dari Allah agar sabar dan ikhlas melewati ujian ini? Dan Allah menolong saya selagi bingung apa yang saya harus lakukan. Iya, istri saya mengalami kelenjar getah bening. Dalam situasi seperti ini, saya diputuskan kontrak kerja, tidak perpanjang. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kita doakan kepada saudara kita ini, ya, semoga Allah angkat penyakit istrinya, dan juga Allah permudah segala urusannya, dan juga yang terpenting agar dia diberikan kesabaran. Iya. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa, jemaah sekalian. Bagaimana kalau kita merasakan apa yang dirasakan ya oleh ikhwan yang bertanya seperti ini? Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat berat sekali. Ya, ujian yang sangat berat. Tapi yakinlah bahwa semakin berat ujian, jika kita hadapi dengan kesabaran, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingin menguji sampai di mana batas keimanan kita. Karena sudah menjadi sunatullah, setiap hamba yang menyatakan beriman pasti diapain jemaah? Pasti diuji. Ya. Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak diuji. Ada yang diuji dengan keadaan istrinya
cantik istrinya, tapi apa? Suka ngabisin duit. Iya. Kadang istrinya ternyata selingkuh, nusus, susah diatur. Kadang istrinya udah soleha, ternyata suami jarang sholat. Kadang harta apa adanya banyak, tapi ternyata belum juga punya keturunan. Ujian. Makanya Allah katakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira ketika dia menyatakan amanah, kami beriman, mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat sebelum kalian dengan ujian yang berat, karena Allah ingin tahu apakah dia termasuk orang yang bersyukur, apakah termasuk orang yang bersabar. Ya. Dan Allah akan menguji seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin berat ujian yang akan dihadapi. Makanya dikatakan inna asyaddal bala al-anbiya fal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Dan ujian yang kita alami tidak sedahsyat ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Lihat bagaimana Rasul kita Muhammad SAW diuji dengan ujian yang sangat berat. Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Nuh, Nabi Ayub, dan yang lainnya. Nabi Yusuf sejak kecil jamaah sekalian diuji. Sejak kecil sudah dipisahkan dari orang tuanya. Remaja yang dia membutuhkan kasih sayang orang tua, dia sudah menjadi budak. Kemudian beranjak dewasa, dijebloskan ke dalam apa? Penjara. Ujian bertubi-tubi, dia bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang mulia. Ya. Maka ada satu kunci yang harus kita pegang. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu merupakan apa? Kebaikan buat kalian. Dan sesuatu yang kalian senangi justru itu merupakan keburukan buat kalian. Maka ya, menghadapi kondisi seperti ini, yang pertama adalah bersabar. Dan yang kedua, terus cari solusi. Ya, terus berusaha untuk berobat. Dan berobat hukumnya tidak wajib jamaah sekalian. Kalau memang dia sudah berusaha ya ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, ternyata yang nggak sembuh-sembuh, ya sudah, kita sudah berusaha. Ya, biasanya ya, penyakit seperti ini yang mungkin bisa diarahkan ke Darmais, ya. Dan ini tentunya berusaha, kalau bisa kita menjual aset, jual aset jamaah sekalian. Jangan kita punya jiwa pengemis. Kadang ada sebagian ikhwan gitu kan, istrinya sakit sedikit, dikit-dikit, japri admin, bisa nggak antum bilang ke anggota grup kalau saya lagi butuh duit ini. Kalau bisa, yang pertama adalah jual aset kita. Ya, jadi sebelum kita mengemis, ini namanya mental pengemis ya mas. Kalau dikit-dikit minta apa? Minta bantuan. Ya, kalau misalnya ada, ya kita punya aset rumah, ya punya rumah 2, atau mungkin punya kendaraan, punya motor, punya mobil, jual dulu. Kalau memang bisa pinjam dulu. Kalau itu semua sudah kita jalankan, baru nggak apa-apa kita minta apa? Minta bantuan. Kalau itu semua ternyata utang kita juga banyak, aset nggak punya, nggak apa-apa, boleh untuk meminta bantuan. Tapi ini adalah langkah yang terakhir, bukan langkah yang pertama. Jadi buang jauh-jauh mental apa? Pengemis. Ya, itu mungkin ya nasihat saya. Ya, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, ya, dan Allah berikan kesabaran. Ada lagi jamaah yang ditanyakan? Cukup. Nah, semoga kajian ini bermanfaat dan kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, gimana Pak? Mau nanya, kalau sholat di masjid tuh kadang kan ada foto-foto wali gitu kan? Iya. Itu nggak apa-apa?